من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda hari kiamat al-kubra yaitu turunnya Nabiullah Al-Masih Isa, putra dari Maryam bintu Imran ke muka bumi, di mana beliau masih hidup, yang telah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari makar Yahudi ketika mereka ingin membunuh beliau. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 157, Inna qatalna al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan, kami telah membunuh Al-Masih Isa, putrinya Maryam, Rasulnya Allah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Akan tetapi Isa tidak terbunuh, Isa tidak tersalib, akan tetapi diserupakan dengan Isa orang yang lain. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min. Mereka yang berselisih atas kematian Isa berada di dalam keraguan-raguan. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann. Mereka tidak memiliki sandaran yang jelas, tidak memiliki ilmu kecuali hanya prasangka belaka. Wa ma qataluhu yakina, dan mereka pun tidak yakin Isa itu tersalib. Sebenarnya bal rafa'ahu Allahu ilaih, akan tetapi kami yang mengangkat Isa di sisinya. Maka Nabiullah Isa alaihi salam hidup di langit dengan ruh dan badannya, bahkan bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam ketika malam al-Mi'raj di langit yang kedua. Oleh sebab itu Nabi menceritakan kepada kita fisik Isa yang akan turun kelak di akhir zaman, agar supaya kita mengetahui. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-anbiya ikhwatun li'allat. Seluruh nabi itu bersaudara sebapak. Nabi-nabi itu saudara seayah. Ummahatuhum syatta, ibu-ibu mereka berbeda, wa dinuhum wahid, akan tetapi agamanya satu, tauhid Islam. Kata beliau, wa ana aula bi Isa ibni Maryam, dan aku adalah orang yang paling dekat dengan Isa. Li'annahu lam yakun baini wa bainahu nabi, karena tidak ada nabi antara periode aku dengan dirinya. Wa innahu nazilun fikum, dan kelak dia akan turun kepada kalian. Idza ra'aitumuhu fa'rifu, kalau kalian sudah melihatnya, kalian pasti akan mengenal. Marbu'an abyadan ilal humrah, dia posturnya sedang, dadanya bidang, memiliki kulit yang putih kemerah-merahan. Ini Isa ibnu Maryam hidup dengan ruh dan badannya, bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam yang akan turun di akhir zaman setelah bumi dipenuhi dengan kegelapan, kemaksiatan, kemungkaran, dan setelah turunnya Al-Masih, si picak, pendusta, Al-Kadzdzab, Ad-Dajjal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, yanzilu Isa ibn Maryam 'inda al-manaratil bayda.
Isa kelak akan turun di satu menara yang berwarna putih. Syarqi Dimashq, di sebelah timur kota Damaskus, zaman sekarang di Syria. Baina mahrudatain, Isa pada saat itu menggunakan pakaian dengan dua warna. Wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakain. Isa meletakkan dua telapak tangan di atas sayap-sayap dua orang malaikat. Fa'idha ta'ta'a ra'sahu qatar, apabila Isa menundukkan keluar tetesan air dari rambutnya. Wa idza rafa'ahu tanhadir alaihi jumanun kallulu. Kalau Isa sudah mengangkat kepalanya, akan jatuh dari tetesan tersebut putih seperti pernik-perniknya mutiara. Wala yajidu riha nafsihi kafirun illa mat. Kalau sudah Isa turun, tidak ada seorang kafir pun mencium bau nafasnya, melainkan mereka wafat. Warihu nafasihi yantahi haitsu yantahi bihi tarfuh. Dan nafas Isa dapat dirasakan sejauh matanya memandang. Dan di Damaskus, di sana ada satu masjid besar yang bernama Al-Jami' Al-Umawi, memiliki 3 menara. Dan menara yang sebelah timur sudah berubah menjadi putih karena sempat terbakar dan direnovasi. Kemudian Isa ibnu Maryam akan diperintahkan oleh pemimpin masjid untuk menjadi imam. Salli lana, supaya engkau salat bersama kami, mensalati kita. Akan tetapi Isa menolak sambil mengatakan ba'dhuhum umara'u ba'd. Sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Sehingga Isa menjadi makmum dan imamnya dari umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu Nabi bersabda, kaifa antum, bagaimana dengan kalian? Idza nazala Isa ibnu Maryam wa imamukum minkum, apabila turun Isa dan imam dari kalian sendiri. Oleh sebab itu para ulama mereka berkata, yang dimaksud imam di sini adalah Mahdi, makmumnya Isa. Kemudian setelah mengerjakan salat, Isa memerintahkan untuk dibuka pintu masjid. Fayarahu Dajjal wa ma'ahu 70,000 Yahudi Asfahan. Setelah dibuka pintu, Isa melihat Dajjal bersama pengikutnya sebanyak 70,000 dari kalangan Yahud Asfahan. Fayadhubu kama yadhubul milhu fil ma'. Ketika melihat Isa, setelah melumuri bumi dengan kerusakan, yadhubu kama yadhubu al-milhu fil ma', dia akan leleh seperti lelehnya garam dalam air. Sehingga Dajjal pun berlari, fayudrikuhu, dikejar oleh Isa sampai tiba di kota Lut, di pintunya, faqatalahu wa qatalahu al-muslimun, maka Isa pun membunuh Dajjal dan kaum muslimin yang pergi bersama Isa berperang melawan orang-orang Yahudi yang menjadi pengikutnya Dajjal. Wala yabqa hajarun wala syajarun, pada zaman itu tidak tersisa batu ataupun tetumbuhan, melainkan mereka berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, wahai Muslim, hadza Yahudi warai, ini Yahudi belakangku, faktulu, maka bunuhlah. Kecuali pohon gharqad, karena itu merupakan pohonnya Yahud. Semua pohon berbicara kecuali satu tanaman ini, karena pohon itu merupakan tanamannya kaum Yahud. Dan Isa ibnu Maryam turun di muka bumi dengan menyebarkan keadilan, penuh dengan ketentraman, keamanan, bahkan bumi mengeluarkan barakahnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yusikanna an yanzila fikum Isa ibn Maryam hakaman adla.
tidak lama lagi akan turun Isa ibnu Maryam kepada kalian menjadi hakim yang adil. Fayaksiru salib. Isa akan menghancurkan salib. Karena orang-orang Nasara menyembah salib. Oleh sebab itu kita bisa memahami kejahilan mereka. Bagaimana mereka meyakini bahwasanya Isa dibunuh, disalib, kemudian mereka menyembah salib. Kalau ada sedikit akal, mereka akan membencinya. Mereka akan menghancurkan salib. Ini kalau punya sedikit akal. Isa turun di akhir zaman, yaksiru salib. Karena ini syiarnya kesyirikan. Wa yaqtulul khinzir. Isa akan membunuh babi. Wa yad'ul jizyah, dan akan membatalkan upeti alias pajak. Karena pada zaman Nabi sampai sekarang, kalau orang-orang non-muslim tinggal bersama kaum muslimin, mereka diberikan pilihan. Tinggal dengan membayar jizyah. Kalau Isa sudah turun, tidak ada pilihan kecuali Islam. Membatalkan jizyah. Yaqtulus salib, yaksirus salib, wa yaqtulul khinzir. Wa yafidhul mal. Melimpah ruahnya harta. Wala yakbaluhu ahadun. Sampai orang-orang tidak mau menerima uang zakat. Wa takunu sajdah khairan minad dunya wa ma fiha. Dan sujud pada zaman itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa tukhrijul ardu barakataha. Bumi mengeluarkan barakah. Sampai anak-anak kecil bermain dengan ular. Wa dhi'abu ma'al ghanam. Serigala bermain dengan domba. Wal usudu ma'al bakar. Dan singa-singa bermain dengan lembu. Lam yadhurruhum syai'. Mereka berkeliaran tanpa merasakan bahaya. Kemudian Isa ibnu Maryam turun di muka bumi dengan menjalankan syariat Nabi, bukan syariatnya. Menjalankan syariat Rasulullah alaihi salatu wassalam yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada Isa di atas langit. Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan disebutkan dalam satu hadis, walladzi nafsi biyadih, sabda Nabi, demi jiwaku yang berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, la yuhilanna Isa ibnu Maryam bi fajr rauha. Isa akan mengucapkan talbiyah berangkat dari Rauha, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mengucapkan talbiyah hajjan atau mu'tamiran, menjalankan ibadah haji atau umrah, atau yusannihima jami'an, atau digabungkan keduanya sekaligus, haji dan umrah. Sesuai dengan anjuran Nabi. Sesuai dengan syariat beliau. Oleh sebab itu, Isa merupakan satu di antara umatnya Rasulullah. Bahkan kalau seandainya seluruh Nabi hidup pada zaman ini. Tidak hanya Isa. Kalau seandainya seluruh Nabi hidup pada zaman ini. Mulai Adam sampai datangnya Isa alaihi salatu wassalam. Tidak diperkenankan mereka kecuali mengikuti syariat Rasulullah. Beliau bersabda, "Lau kana Musa hayyan," kalau seandainya Nabi Musa hidup, ma wasiyahu illa tibai, tidak diperkenankan dia. Siapa itu? Nabinya Bani Israel. Nabinya orang Yahudi. Tidak diperkenankan Musa, melainkan harus mengikuti aku. Oleh sebab itu Isa ibnu Maryam fardun min afradi hadhil ummah, satu di antara keumuman umat ini. Kemudian Isa ibnu Maryam hidup di muka bumi selama 40 tahun. Layaknya manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mendatangi kematian, termasuk Isa.
beliau pun wafat dan disolati oleh kaum muslimin. Oleh sebab itu para ulama mereka mengatakan bahwasanya Isa ini adalah nabi dan sahabat. Nabi sudah diketahui semua oleh para hadirin. Sahabat karena Isa bertemu dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam di langit kedua, badan dan ruh, dan beriman dengan apa yang beliau bawa. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala rasulina al-mustafa wa nabiyyina al-mujtaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari Natal merupakan perayaan umat Kristiani terhadap lahirnya Yesus Kristus, yaitu Nabi Isa Al-Masih, yang mereka yakini perayaan tersebut ada di penghujung tahun bergandeng dengan tahun baru, artinya di musim dingin. Dan ini merupakan keyakinan yang batil, karena Isa Al-Masih lahir di musim panas, bukan di musim dingin. Ketika Maryam melahirkan beliau, bersandar di bawah batang kurma. Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surat Maryam ayat 25. Allah memerintahkan kepada Maryam melalui Jibril alaihi salam, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Wahai Maryam, gerakkan pangkal batang pohon kurma dengan tanganmu. Akan dijatuhkan kepada engkau kurma-kurma yang matang. Ini baru saja melahirkan Isa, lemah, capek, butuh gizi. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Maryam untuk menggoyangkan kurma agar jatuh kepada Maryam kurma-kurma yang matang. Dan sudah diketahui bersama bahwasanya kurma tidak akan bisa matang kecuali di musim panas, bahkan di puncaknya musim panas. 40 hari membuat kurma-kurma memerah. Oleh sebab itu ikhwani afidakumullah, dari ini saja sudah batal dasar mereka. Oleh sebab itu kita sebagai seorang muslim tidak diperbolehkan mengucapkan selamat Natal, apalagi ikut merayakan, bahkan memberikan gantian hadiah. Dan ini prinsip tidak menyelisihi toleransi abadan. Bukan merupakan prinsip intoleran, karena Islam agama yang sempurna. Islam adalah agama yang paling indah. Tidak ada seindah Islam. Membawa rahmat bagi semesta alam. Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang kafir. Beliau membeli, menjual dari kalangan musyrikin penyembah berhala. Begitu pula Nabi SAW pernah tidak ada makanan dalam rumah beliau. Ambil baju besi berangkat ke rumah orang Yahudi. Digadaikan dengan 60 sok. Kurang lebih 125 gandum. 120 gandum. Diberikan kepada keluarganya. Bahkan Nabi SAW sampai wafat belum bisa menebus baju besi tersebut. Muamalah dengan orang Yahud. Bahkan pembantu Nabi SAW dari kalangan Yahud. Jadi kalau anda punya keluarga non-muslim, kasih sedekah kalau mereka miskin.
Islam mengajarkan kebaikan. Kasih hadiah kepada mereka supaya paling tidak simpatik dengan agama ini. Dan Islam melarang berbagai macam sikap anarki, kekerasan, kezaliman kepada siapapun walaupun beda agamanya. Namun tidak kemudian ikut merayakan hari yang mereka berpesta pora di dalamnya. Apalagi sampai ikut ke dalam gereja, foto bersama, bahkan ceramah di situ. Na'udzubillah, astaghfirullah. Apakah dikatakan ini sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya? Kalau Anda punya tetangga sakit, non-muslim, antarkan ke rumah sakit. Bawa ke dokter. Kalau bisa keluarkan dari kantongmu sendiri. Namun kemudian tidak berarti ketika dia keluar dari rumah ingin berangkat ke gereja kemudian antum menghantarnya. Maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengucapkan salam. Barang siapa yang mengucapkan salam selamat Natal kepada orang-orang Nasara, berarti Anda ridha mereka menyembah salib. Kalau Anda mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasara, berarti Anda ridha menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala satu dari tiga, Trinitas. Kalau Anda mengucapkan salam kepada orang-orang Nasara, berarti Anda ridha Allah Subhanahu wa ta'ala beranak dan diperanakkan karena mereka meyakini Isa adalah anaknya Allah, padahal Anda membaca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seharinya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Esa, Allahu samad. Kepada Allah lah semua kembali. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sekutu tandingan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cukup bagi kita izzatun wa karamah, kemuliaan dengan memegang teguh agama ini. Nabi Isa alaihi salatu wassalam mengikuti syariat Nabi, menjadi makmum sama dengan kita, berhukum dengan Al-Quran dan berhukum dengan As-Sunnah. Kepada keduanya kaum muslimin wajib untuk kembali, karena itu merupakan kunci keselamatan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma aqimus salah.